Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Abdillah Setio Aji dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang dengan NIM 240105036. Sini saya akan memaparkan sedikit materi terkait dengan bimbingan konseling untuk memenuhi tugas UTS saya. Baik, yang pertama terkait dengan mengapa bimbingan konseling diperlukan di sekolah. Nah, perlu diketahui bersama bahwa setiap peserta didik memiliki potensi, minat, dan permasalahan yang berbeda. Proses pendidikan tidak hanya menekankan kognitif saja, akan tetapi juga menekankan aspek afektif dan psikomotorik. Nah, dengan hal ini BK membantu memahami siswa dengan cara mengarahkan siswa, memecahkan masalah siswa, dan mengambil keputusan dengan tepat. Di samping itu, BK juga membantu menciptakan suasana sekolah yang aman secara psikologis, sosial, dan moral. Baik, materi yang kedua itu terkait dengan pengertian, persamaan, dan perbedaan antara bimbingan dan konseling. Nah, perlu diketahui bersama kalau bimbingan adalah proses pemberian bantuan secara preventif dan pengembangan agar individu itu dapat mampu mengarahkan dirinya sendiri. Nah, sedangkan konseling adalah bantuan yang dilakukan secara langsung antara konselor dan konseling. Nah, dari keduanya memiliki persamaan. Yang pertama, keduanya itu sama-sama bertujuan untuk membantu individu memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, keduanya sama-sama merupakan proses bantuan yang profesional yang dilaksanakan secara sistematis. Nah, ada persamaan, tentunya ada perbedaan. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu ada 3 aspek, mulai dari sifatnya sendiri, mulai dari tujuannya sendiri, dan cara pelaksanaannya. Nah, dari sifatnya sendiri, bimbingan itu tentunya satu preventif, yang kedua umum, dan yang ketiga bersifat pengembangan. Nah, sedangkan konseling sendiri ini dilakukan secara pribadi, tatap muka. Nah, tujuannya, kalau bimbingan sendiri itu bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, sedangkan konseling untuk mengatasi masalah. Nah, sekarang cara pelaksanaannya. Kalau bimbingan itu cara pelaksanaannya dengan memberikan informasi, dengan memberikan arahan, baik nanti dilakukan secara kelompok ataupun individu. Nah, sedangkan konseling cara pelaksanaannya yaitu tatap muka, wawancara secara langsung. Baik, sekarang materi yang ketiga terkait dengan tujuan, fungsi, orientasi, dan prinsip BK. Nah, yang pertama ada tujuan. Tujuan BK sendiri yang pertama yaitu untuk membantu siswa mengenali potensi, bakat, dan minatnya. Yang kedua, membantu siswa memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga, BK membantu siswa untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, sekarang fungsi BK. Fungsi BK ada 5. Yang pertama ada pemeliharaan, pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan penyaluran. Nah, sekarang orientasi BK. Orientasi BK itu ada 3. Yang pertama ada orientasi perkembangan, yang kedua ada orientasi pencegahan, dan yang ketiga ada orientasi penyesuaian diri. Nah, kemudian sekarang yaitu terkait dengan asas-asas BK. Asas-asas BK yaitu ada 8, teman-teman semua. Yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ada kesukarelaan, yang ketiga ada keterbukaan, yang keempat ada kegiatan, yang kelima ada kemandirian, yang keenam ada kedinamisan, yang ketujuh ada keahlian, dan yang kedelapan ada ahli tangan kasus, di mana ini bila diperlukan.
Nah, sekarang terkait dengan prinsip-prinsip BK. Prinsip-prinsip BK itu ada 3. Yang pertama yaitu berpusat pada individu. Yang kedua itu adalah berkelanjutan, dan yang ketiga itu adalah fleksibilitas. Baik, selanjutnya materi yang keempat yaitu terkait dengan landasan, kedudukan, dan 3 wilayah BK. Nah, perlu diketahui bersama, landasan BK itu ada 4. Yang pertama ada filosofis, psikologis, yuridis, dan sosiologis. Nah, filosofis artinya setiap manusia itu berpotensi untuk berkembang. Dan yang kedua yaitu terkait dengan psikologis, di mana BK ini diajarkan berdasarkan teori-teori para ahli psikologis. Kemudian yang ketiga terkait dengan sosiologis, di mana BK itu berperan membantu peserta didik menyesuaikan keadaan sosial dan lingkungannya. Kemudian yang keempat yaitu yuridis, di mana BK ini didasarkan pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang BK pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, kemudian kita lanjut kepada kedudukan BK. Nah, kedudukan BK sendiri yang pertama tentunya sebagai mitra guru untuk membantu mengembangkan potensi yang ada dalam peserta didik. Yang kemudian BK ini juga sebagai tujuan untuk membangun pendidikan yang inklusif. Kemudian yang ketiga, BK ini sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada di sekolah. Nah, sekarang 3 wilayah atau bidang dalam penyusunan BK sendiri. Perlu diketahui bersama bahwasanya wilayah BK itu yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek psikomotorik, dan yang ketiga ada aspek afektif. Baik, materi yang kelima yaitu terkait dengan keunikan dan keterkaitan antara tugas guru dan konselor. Nah, mari kita bedah, mari kita kupas. Yang pertama fokus antara guru dan konselor itu sendiri, yang kedua ada tugas antara guru dan konselor. Nah, fokus guru itu sendiri yaitu pengajaran dan pengembangan pengetahuan, karena guru itu menjadi sosok yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Sedangkan konselor itu berfokus pada pengembangan potensi yang ada di peserta didik. Kemudian tugas utama. Nah, tugas utama dari guru sendiri itu adalah menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, sedangkan konselor sendiri itu membantu siswa memahami apa yang ada dalam diri siswa, potensi apa yang ada dalam diri siswa. Nah, apa hubungan antara guru dan konselor itu sendiri? Nah, guru itu berfokus pada apa yang diajarkan, sedangkan konselor berfokus pada siapa yang belajar. Nah, di mana keduanya itu bekerja sama dalam mengembangkan potensi siswa baik dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, materi yang keenam terkait dengan karakteristik pribadi dan kompetensi profesional pendidik di abad 21 dalam layanan BK. Yang pertama, perlu diketahui bersama terkait dengan karakteristik pribadi guru BK ya. Yang pertama tentunya sabar dan empati. Yang kedua, mampu mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu berintegritas tinggi dan menjaga kedisiplinan. Dan yang terakhir, mampu menjadi teladan moral. Nah, kemudian kita bergeser terkait apa kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang layanan BK. Tentunya yang pertama adaptif terhadap teknologi, karena abad 21 identik dengan kemajuan digital dan teknologi. Yang kedua yaitu terkait dengan mampu mengintegrasikan asesmen dan intervensi. Yang ketiga yaitu memahami dinamika lingkungan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu tadi terampil menggunakan teknologi. Nah, sekarang apa kemampuan komunikasi empatik guru BK itu sendiri?
Nah, perlu diketahui bersama, kemampuan empatik artinya guru BK mampu mendengarkan aspirasi-aspirasi dari peserta didik yang apa itu menjadi kebutuhan peserta didik itu sendiri. Yang kedua, guru BK itu harus menggunakan bahasa yang santun dan kata-kata yang teladan kepada peserta didik. Yang ketiga, guru BK harus memberikan pesan verbal, pesan moral kepada peserta didik yang mengalami sebuah masalah. Baik, selanjutnya materi yang ketujuh terkait dengan penerapan fungsi BK oleh guru kelas. Tadi sudah dijelaskan, fungsi BK itu ada 5. Yang pertama ada pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan penyaluran. Yang pertama yaitu terkait dengan pemahaman. Guru di kelas itu harus membantu memahami peserta didik terkait dengan potensi, minat, dan bakat. Kemudian pencegahan, BK harus mencegah terjadinya masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Karena ini terkait dengan upaya preventif yang harus dilakukan oleh BK itu sendiri. Kemudian terkait dengan pengentasan. Nah, BK sendiri mampu mengentaskan, mampu menyelesaikan masalah yang harus dihadapi oleh peserta didik. Kemudian terkait dengan fungsi pemeliharaan, artinya guru memberi penguatan kepada siswa yang berperilaku baik sehingga semangat belajarnya itu meningkat. Yang terakhir, fungsi penyaluran, di mana guru membantu menyalurkan kepada guru-guru yang memiliki profesionalisme terkait dengan bakat minat yang dimiliki oleh peserta didik masing-masing. Baik, selanjutnya materi yang ke-8 terkait dengan penerapan orientasi BK dalam pembelajaran. Tadi sudah jelaskan bahwasanya orientasi BK ada 3, yaitu terkait dengan perkembangan, pencegahan, dan penyesuaian diri. Nah, untuk perkembangan sendiri, guru itu harus memahami apa yang menjadi perkembangan siswa dan harus menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan siswa itu sendiri. Yang kedua yaitu orientasi pencegahan. Guru harus menanamkan nilai karakter sejak awal seperti sopan santun, seperti menghormati guru ketika menerangkan di depan kelas. Nah, selanjutnya yaitu orientasi penyesuaian diri, di mana guru harus membantu siswa dalam menyesuaikan diri, baik lingkungan dan sosialnya di kelas, terus menyesuaikan diri terhadap pembelajaran yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Baik, sekarang materi yang ke-9 terkait dengan penerapan asas-asas BK yang dapat dilakukan oleh guru di SD. Nah, di sini saya akan memberikan contoh implementasinya saja, di mana saat sudah dijelaskan asas BK itu ada 7. Yang pertama ada kerahasiaan, kesukarelaan, kemandirian, keterbukaan, keahlian, kegiatan, dan alih tangan kasus. Nah, untuk kerahasiaan sendiri, tentunya guru BK tidak memberikan atau membocorkan sesuatu yang pribadi ke peserta didik lainnya. Kemudian kesukarelaan, tentunya guru BK harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tanpa paksaan. Yang ketiga ada keterbukaan, tentunya guru BK di sini harus memberikan suasana yang hangat dan aman kepada peserta didik. Keempat yaitu terkait dengan kegiatan, tentunya guru BK harus memberikan sesuatu kegiatan yang aktif, baik itu diskusi, kemudian belajar, ataupun kegiatan kelas yang lainnya yang hal itu menyenangkan. Selanjutnya yaitu terkait dengan kemandirian, tentunya guru BK harus mendorong siswa mandiri, baik dalam memecahkan masalah, baik dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, kemudian terkait dengan keadaan, di sini guru BK harus menggunakan pendekatan pedagogis yang sesuai dengan karakter siswa masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ada alih tangan kasus, di mana bila guru menemukan siswa yang mengalami masalah yang serius, tentunya itu harus menjadi kebijakan yang serius, di mana
guru segera berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berprofesional. Nah, itu materi 9 yang saya jelaskan. Mulai dari 1 sampai 9 tadi sudah saya jelaskan dengan runtut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.